perkenalkan, nama aku Lauren Bornenggolan. Aku dari jurusan Pendidikan Sejarah dari Universitas Negeri Medan. Nah, teman-teman, di sini aku akan mengajak teman-teman mencari tahu sebenarnya apa benar berita yang beredar bahwa Sisingamangaraja itu agamanya Islam. Nah, teman-teman, di sini teman-teman bisa mengikuti video ini mulai dari awal sampai akhir, dan kita akan mereaction bagaimana video-video yang beredar membohongi publik dengan asumsi-asumsi mereka yang mengatakan bahwa Sisingamangaraja itu beragama Islam. Baik, teman-teman. Ada banyak alasan yang disuguhkan bagi mereka yang percaya Sisingamangaraja adalah Islam. Paling tidak hari ini kita akan membahas 3 hal dan membedahnya. Mengapa Sisingamangaraja disebut Islam? Yang pertama adalah dilihat dari bendera, panji-panji, dan stempel Sisingamangaraja. Seperti kamu lihat di layarmu, teman-teman, bahwasanya ternyata bendera Sisingamangaraja mengandung nilai-nilai yang dekat dengan Islam. Konon isinya bahkan adalah syahadat-syahadat atau nama-nama besar dengan yang berkaitan dengan Islam. Nah, kenapa Sisingamangaraja disebut Islam adalah ini kemungkinan. Yang pertama karena Sisingamangaraja yang ke-10 ditaklukkan oleh kerajaan Islam dari Sumatera Barat. Lalu yang ke-11 diangkat menjadi raja yang baru pada umur yang muda. Maka jika 10 sudah ditaklukkan oleh kerajaan Islam, maka sangat kuat dugaan yang 11 dan 12 menjadi Islam. Itu sangat kuat dugaan. Semakin kuat dugaan karena posisi kerajaan Sisingamangaraja diapit oleh 2 kerajaan Islam yang maka sangat kuat dugaan bahwasanya Sisingamangaraja adalah Islam. Apalagi kalau kita kemudian melihat lebih dalam, lebih dekat di sekitar kerajaan Sisingamangaraja, yaitu ada 2 kerajaan yang dipersepsikan sebagai kerajaan Batak yang kemudian berhaluan kerajaan Islam. Katakanlah kerajaan Aru yang sering disebut sebagai kerajaan Karo sudah Islam, sudah dikuasai oleh Aceh. Lalu kerajaan Nagur di Simalungun sudah juga dikuasai oleh kerajaan dari Aceh. Maka tentu sangat masuk akal jika kerajaan dari dinasti Sisingamangaraja juga sudah sangat terpengaruh atau bahkan dikuasai oleh kerajaan Aceh. Maka Sisingamangaraja adalah Islam. Tetapi itu Parmalim, berasal dari bahasa Arab yang dekat dengan Islam. Seperti kita ketahui, teman-teman, dalam demokrasi makanan itu meminjam istilah dari Thomson Hutasoit. Ada namanya parsubang. Ada parsubang. Parsubang ini ada 2 bagian, parsolam dan satu lagi parmalim. Parsubang adalah mereka yang tidak memakan daging babi. Lalu parmalim golongan mana? Kira-kira begitu untuk mengkritisinya. Memang kata ini bukan bahasa asli dari Batak Toba. Tetapi kemudian kita dianjurkan untuk datang bahwasanya kata-kata dalam bahasa parmalim konon, ini saya dapat bahwasanya mantranya juga mengandung dengan bahasa-bahasa yang dekat dengan Islam. Misalnya Bismillah. Nah, ini ada saya baca. Bismisamsi Bismillah Billah. Tua debata mula ausian debata Bismillah hurun pitu langit bila debata. Itu bahasa mantra yang konon katanya adalah menjadi bahasa parmalim. Ternyata ada mengandung kata Bismillah. Barangkali bagaimana kita memahami parmalim ini? Begitu yang pertama. Dalam demokrasi makanan tadi kita mengakui bahwasanya parsubang ada 2, parmalim 1, parsolam 1. Tapi permainan kata seperti kita ketahui dan banyak orang mengamini bahwasanya agama Sisingamangaraja adalah agama parmalim. Agama parmalim. Konon banyak orang mengakui bahwa agama parmalim adalah agama asli dari tanah Batak. Ini bisa dikritisi sebenarnya. Bagaimana parmalim bisa menjadi agama asli dari tanah Batak sementara penggunaan kata untuk menamai itu bukan bahasa Batak. Parmalim, malim, orang malim. Malim itu bukan bahasa murni dari Batak. Itu bahasa impor dari luar,
dari Barus yang kemudian dipengaruhi oleh pedagang-pedagang dari Arab. Jadi malim itu kata yang dekat dengan Arab, kata yang diimpor. Bahkan permainan katanya jangan-jangan malim ini berasal dari kata mualim. Jadi parmalim, permainan katanya bisa jadi parmualim. Atau bisa konon ditelesetkan lagi menjadi parmuslim. Begitu. Saya pikir sekali lagi parmalim nama asli, agama asli dari Batak Toba, tetapi kata-kata yang digunakan untuk menamai agama asli itu tidak berasal dari bahasa Batak Toba yang asli. Itu parmalim. Oke, baik teman-teman. Dari video ini dan ini mereka mengatakan bahwa Sisingamangaraja itu menganut agama Islam karena adanya bukti dari bendera yang ditemukan menggunakan Arab Jawi, tulisan dari Arab Jawi. Nah, ada juga mereka yang mengatakan bahwa Sisingamangaraja menganut agama Islam karena adanya hubungan antara Sisingamangaraja serta para pemimpin-pemimpin Aceh yang pada saat itu sudah dikenal dekat dengan Sisingamangaraja. Ada juga yang mengatakan dari ciri khas kehidupan Sisingamangaraja, mulai dari Baru sampai ke Dairi yang pada saat itu dekat dengan Gayo, Alas, serta Pidik. Dan ada juga yang mengatakan bahwa kata Parmalim serta Bonapasogit itu diambil langsung dari Parmalim, adalah artinya para mualim. Dan Bonapasogit artinya, Sogit itu artinya masjid. Masogit, masjid gitu. Nah, kenapa mereka bisa berasumsi seperti itu? Karena teman-teman, pada saat itu memang benar adanya bahwa Sisingamangaraja 10 telah takluk dibuat oleh kerajaan-kerajaan Islam yang beredar di seluruh Sumatera pada saat itu. Mulai masuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, serta bahkan masuk dari dalam Barus, yang membuat agama Islam ini mulai memasuki daerah Sumatera. Kenapa demikian? Mereka mengatakan bahwa melalui bukti-bukti tersebut adalah bukti yang akurat serta faktual untuk dijadikan asumsi membenarkan bahwa Sisingamangaraja adalah seorang muslimin atau seorang yang menganut agama Islam 5 tahun terakhir. Karena apa? Kenapa bisa mereka mengatakan seperti itu? Nah, dan berita yang tidak bagus untuk kita dengar sebagai publik di medsos, karena berita itu sangat konstruksi dan kontroversial sekali teman-teman. Karena melalui video itu banyak orang-orang yang jadinya berpikir bahwa Sisingamangaraja benar agama Islam, dan banyak orang lagi yang mencoba mencari tahu bahwa Sisingamangaraja sebenarnya Kristen. Ada lagi yang mengatakan bahwa Sisingamangaraja sebenarnya bukan Kristen, bukan Islam, tetapi Parmalim. Nah, sekarang kita akan mencari tahu kebenarannya melalui buku ini. Nih, buku ini akan memberikan kita langsung kepada pemberitaan yang benar. Nah, teman-teman, di buku ini ada kutipan dari Muhammad Said yang mengatakan dia menulis langsung buku mengenai Sisingamangaraja adalah Islam karena adanya bukti atau tulisan yang kembali ditemukan oleh Muhammad Said dari tulisan-tulisan Zendling, yang pada saat itu Zendling juga menulis karena adanya buktian tulisan dari Mirwold. Nah, Zendling ini adalah penulis dari Belanda teman-teman pada saat itu, dan dia menulis adanya bukti tulisan dari Mirwold. Nah, siapakah Mirwold ini? Mirwold adalah salah satu guru yang pada saat itu mengajar di Naramonda, tepatnya di Porsea. Kenapa? Nah, Mirwold bisa mengatakan dan berasumsi bahwa Sisingamangaraja beragama Islam. Nah, dari buku ini diceritakan bahwa dan dibuktikan adanya 2 data yang ditemukan oleh Mirwold. Data pertama itu karena Mirwold langsung berkomunikasi dengan si Silindung. Siapakah Silindung ini teman-teman? Silindung ini adalah bagian dari panglima perang, panglima tempur pada saat itu untuk mengalahkan para penguasa-penguasa yang muncul secara tiba-tiba. Nah, mereka itu bisa kita sebut dengan Belanda serta para penjajah lainnya. Nah, kenapa demikian Silindung bisa berbicara seperti itu? Ya, benar adanya bahwa
berita mengenai Sisingamangaraja menganut atau menjalin hubungan bersama-sama dengan para pemimpin dan petinggi Aceh pada saat itu. Nah teman-teman, ketika fakta itu sudah beredar, atau berita desas-desus yang dicap menjadi fakta pada saat itu telah beredar, maka seharusnya di saat itu dikatakan bahwa Sisingamangaraja bukan lagi menjadi maharaja bagi bangsa Batak atau Bangsa Batak. Karena bangsa Batak pada saat itu memiliki kepercayaan yang berbeda dan tidak sama sekali menganut agama Kristen serta menganut agama Muslim atau Islam yang kita tahu. Kenapa demikian? Karena pada saat itu untuk menaklukkan Snomensen saja pun itu masih adalah kontroversial bagi masyarakat setempat. Bahkan sampai ada berita beredar juga mengatakan bahwa Sisingamangaraja beragama Kristen. Nah, itu adalah berita-berita yang sangat-sangat bohong dan berita-berita yang sangat-sangat tidak ada benarnya. Nah teman-teman, bisa teman-teman mereaction sendiri bagaimana sebenarnya kita menganalisa melalui buku-buku yang beredar, apakah benar. Dan sampai sekarang jika kita ketahui bahwa keturunan Sisingamangaraja serta para jemaat atau kita bilanglah itu masyarakat setempat, masyarakat desa-desa tersebut yang berada di Bakara, mereka sama sekali sampai sekarang masih ada yang menganut agama atau kepercayaan yang sama seperti semula, seperti awal. Bukan berarti membuat semua itu transformasi menjadi Muslim dan Kristen. Masuk transformasi agama tersebut menjadi sebuah topik yang sangat hangat dibincangkan pada saat itu. Nah teman-teman, setelah kita tahu bahwa Sisingamangaraja bukan agama Islam yang sebenarnya, maupun dari simbol-simbol kehidupan sehari-hari, bahkan nama Teku Aceh sekalipun yang beredar, yang diberikan langsung oleh para petinggi Aceh, itu sama sekali bukan fakta yang menentukan bahwa Sisingamangaraja menganut agama Islam. Baik teman-teman, dapat kita lanjutkan kembali membaca buku di buku ini. Saya akan kembali, saya bukan promosi buku, bukan juga lagi branding masalah buku ini, tapi buku ini itu adalah panduan atau acuan untuk kita tahu bahwa sebenarnya apa yang membuat desas-desus atau berita-berita agama Islam Sisingamangaraja ini sendiri. Nah, di buku ini juga disampaikan siapa saja mereka yang menjadi orang-orang yang mengasumsikan bahwa Sisingamangaraja beragama Islam. Baik teman-teman, sekian video dari saya. Saya Lauren Tibor Nenggolan dari Pendidikan Sejarah 2023 Universitas Negeri Medan. Terima kasih dan mengucapkan salam. Jika saya ada kata yang salah diucapkan, mohon dimaafkan. Dan untuk teman-teman sekalian, saya ajak teman-teman untuk kembali membaca buku serta mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan analisa kita, serta dengan studi literatur kita, serta dengan asumsi yang beredar. Jadi kita bisa menentukan nih dari ketiga ini, nah mana yang paling benar. Kita tidak bisa menentukan hanya asumsi atau hanya buku. Kita perlu studi literatur juga untuk menentukannya. Jadi teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Sedikit banyaknya, semoga teman-teman selalu mengunjungi video-video saya berikut-berikutnya, dan saya akan mengupload mengenai kontroversi-kontroversi serta konstruksi sejarah yang mungkin saat ini kita kenal cuman omong kosong atau cuman desas-desus. Terima kasih teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.